Jumpa dengan saya Intan Aulia pada program Halo Gambira. Nah, seperti biasa, di program ini kita akan bahas hal-hal menarik seputar kesehatan nih. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang mimisan. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan seorang narasumber yang luar biasa yang sudah hadir dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Beliau adalah Dr. Syamsul Arif, spesialis THT, kepala dan leher. Halo Bapak Syamsul. Gimana kabarnya nih Pak Syamsul? Alhamdulillah baik. Siap memberikan informasi atau ilmu seputar kesehatan, utamanya mimisan ya Pak ya? Insya Allah, siap. Baik, nah pemirsa, sesuai dengan tema kita yaitu mimisan. Mungkin kalau misalkan mimisan ini sudah sering diketahui atau sudah banyak dialami oleh beberapa orang di manapun nih, begitu ya dokter ya. Dan meski terlihat sepele, kita juga perlu tentunya membahas tentang mimisan ini. Sebenarnya mimisan itu sendiri definisinya seperti apa sih dokter? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Mimisan itu adalah keluarnya darah dari hidung. Itu bukan penyakit ya, itu adalah tanda atau gejala dari penyakit lain. Ya, jadi itu bukan penyakit, itu adalah itu mimisan itu ada tanda. Itu mungkin dia punya penyakit lain yang gejalanya adalah mimisan. Baik, Oke. Nah ini kan kalau biasanya dari beberapa orang yang sudah pernah mengalami mimisan ini dok, mereka tidak mengatakan atau tidak merasakan adanya penyakit lain. Intinya dia hanya merasakan ada darah yang keluar begitu saja gitu dari hidungnya. Gimana ini dok? Jadi kalau di THT itu ada dua mimisan. Yang mimisan dari depan dan dari belakang. Juga dari anak dan dewasa. Ya, jadi kalau yang anak-anak ini biasanya itu di depan itu ada daerah yang mudah pecah lah ya. Itu adalah kumpulan dari pembuluh darah yang kecil ngumpul. Kita namanya plexus ya. Nah, kalau ini kesenggol dikit sudah mimisan. Mungkin orang kalau kadang-kadang diginikan kan, itu juga namanya di kuping itu ya mimisan. Atau dia kecapean juga mimisan. Dia demam juga mimisan karena tipis itunya. Ini jangan nggak usah takut ya. Ini makin usia dia akan jarang mimisan juga, mungkin dia nggak mimisan lagi. Ya, itu nanti tergantung umurnya. Itu nggak usah takut ya. Kadang orang itu ibunya luar, gue nggak usah. Iya betul. Ya itu karena itu nanti itu kita kalau udah umur SMP itu dia akan nutup sendiri karena dia tebal kulitnya tebal, nanti tidak gampang mimisan. Tapi yang kedua itu yang dari belakang itu terbanyak pada orang dewasa, terbanyak pada orang yang mungkin tekan darah tinggi. Ya. Usia kan bencana kan dia kan kaku toh, kan mudah pecah pada orang usia tua lah katanya. Ya. Tidak tahu sekarang kok banyak muda sudah banyak karena dia punya hipertensi. Itu yang gejalanya sering pada orang dewasa. Itu ya alhamdulillah karena itu belum ke sini ke otak ya, itu bahaya sekali. Ya, itu tanda bahwa diperingati kalau punya tekanan darah tinggi harus diobati. Ini gejala dari awal dari hipertensi. Kalau bahayanya itu mimisan dulu. Kalau itu nanti dia bisa koreksi diri. Oh ini ada penyakit lain ini. Wah, terbanyak pada orang dewasa tekanan darah tinggi itu banyak. Itu yang nggak usah takut, itu tidak apa. Nah kalau itu tadi mungkin definisi dari mimisan itu sendiri dan juga jenisnya ada dua tadi ya itu ya dokter ya. Kalau misalkan bedanya antara mimisan yang terjadi pada anak-anak dan pada orang dewasa ini bedanya di mananya ini dok? Ya tadi letaknya. Kalau anak itu terbanyak di depan. Kalau dewasa di belakang. Berarti kalau susah itu yang di belakang, kan jauh tidak kelihatan. Kalau depan gampang. Gampang. Iya, kalau saya kalau diabetes suruh nunduk aja anaknya sisi, tekan aja gini ya sudah. Kayak luka kan luka. Dia ketekan kan berhenti. Itu aja. Itu paling gampang. Itu jangan dangak ini jangan. Nanti keselak nanti. Nggak boleh, harus dia nunduk gini, suruh sisi ya, bersih tekan.
Itu sudah berhenti. Kira-kira 15 menit lah dikinikan. Gini, berhenti. Karena lukanya ketekan tadi. Oke. Itu paling nggak pas. Baik, itu tadi definisi mengenai mimisan. Pemirsa, di 035445444257 Anda bisa bergabung bersama kami di Halo Gambiran. Silahkan bertanya tentunya seputar mimisan. Nanti akan dijawab langsung oleh dokter yang sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Syamsul Arif, spesialis THT, Kepala dan Leher dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri. Kita lanjut, dokter. Kalau misalkan tadi kan juga dijelaskan bahwasanya anak-anak pun juga bisa mengalami atau bisa mengalami mimisan itu sendiri. Nah, tadi juga dokter sudah sempat membahas atau sedikit menyinggung bahwasanya kalau misalkan hidung atau mungkin dicongkel atau kita mengorek-ngorek hidung gitu ya, dok. Kan kalau misalkan anak kecil masih belum bisa melakukan seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan dia atau anak kecil tersebut bisa mimisan, dok? Ya itu tadi, nggak mungkin pasti kalau dia merasa gatel, dia kan gini-gini kok. Itu ya sebabnya. Baik. Kadang tidur dia lupa, kadang gini, lalu mimisan di waktu di bantalnya banyak dari dia kan gini, tek ini kena kukunya itu nyenggol di tempat kan dia di depan sekali gini. Oke. Gampang kejangkau ini udah. Itu terbanyak itu. Baik. Jadi ada mungkin faktor keturunan nggak, dok? Oh enggak, memang itu memang dia itu belum sempurna, kulitnya belum sempurna. Tapi masih gampang kalau kesenggol dikit sudah berdarah karena tipis sekali gitu. Jadi kalau enggak sesuai dengan umumnya makin lama makin tebal nanti. Nah. Baik. Nah, ini, dok, kebanyakan kalau misalkan ada anak-anak yang mengalami mimisan, nah orang tuanya ini langsung panik. Ini harus melakukan apa dan harus diapakan anak saya seperti itu ya, dok ya. Jadi kalau berbicara tentang darah mimisan itu berbahaya atau tidak, dok, ini, dok? Tadi kalau dia nunduk kan keluar ke depan itu enggak apa-apa. Oke. Kalau dia suruh mendongak gini, dia kesel, itu ya yang bahaya. Baik. Ya kan nanti bisa kesedak, ya mungkin kalau bisa kepala kan bisa nanti gagal napas tadi. Baik, jadi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, dok, cara sederhananya untuk meredakan mimisan, begitu mimisan terjadi. Silahkan, dok. Gini, ini ada kan saya anak dulu ya, anak dulu kan sering terjadi ya. Betul. Itu terbanyak pada anak yang mungkin ya, kalau sudah ini tipis ya, itu kadang orang itu kalau kecapean dia pecah, kepanasan pecah, dia demam pecah, kadang dia gatel gini pecah. Itu gampang saja karena di depan suruh nunduk gini, suruh sisi, cek gitu supaya dia keluar dulu ya. Lalu ya jangan turun. Lo ditekan ini, kalau kiri ya, tekan kiri. Baik. Kira-kira 2 menit lah, nah baru buka gini itu. Tapi kalau kita ke hati-hati, kita biasanya kita obati, kita kaustik ya, kita bakar yang nanti kita bakar supaya tidak timbul lagi. Itu kalau kita kontrol ke bagian spesialis hati ya. Baik. Dibersihkan dulu. Lalu dikasih anti nyeri dulu, lalu di kaustik namanya supaya ini tidak pecah lagi. Itu kalau untuk orang umum gitu aja, ya gampang aja, suruh nunduk, suruh sisi, tekan gini. Kasih es boleh supaya boleh saja. Kasih suruh boleh, penting intinya tekan gini, penting ini supaya menekan yang Oke. Itu penting. Baik. Ya. Baik. Nah, ini Dokter Syamsul juga sempat menyinggung mengenai daun sirih ya, Dok. Jadi kalau misalkan ada nih beberapa yang mengalami mimisan kemudian langsung cari daun sirih untuk disumbatkan ke hidungnya, itu metode yang benar atau gimana ini, Dok? Enggak, itu saya itu hanya karena dia kan dia menekan lukanya tadi, bukan suruh, itu hanya karena faktor menekan tadi supaya ya lukanya ketekan dan dapat darah. Itu kalau saya lihat loh ya. Kalau kasat saya enggak tahu kalau saya. Tapi kalau itu prinsipnya hanya karena luka ada yang suruh kan menekan lukanya ini akan berhenti. Itu kalau saya. Ya. Kalau saya sembarang boleh, kalau saya kasar juga boleh, kapuk juga boleh, asal diginikan. Baik. Nah, oke, kita ada penelpon, Dok. Kita langsung terima. Halo. Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Salam sehat untuk Gambiran sendiri. Ya, oke. Terima kasih. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Pak Hendro dari Kediri. Baik, silahkan Pak Hendro pertanyaannya. Iya, saya mau tanya ini untuk Dokter Samsul. Ya. Selamat sore Dokter Samsul. Selamat sore Pak. Salam sehat ini untuk. Salam Pak, sehat. saya mau tanya ini untuk sinusitis itu bahayanya bagaimana untuk kita Pak? Demikian aja. Mohon maaf Pak Hendro, bisa agak dikeraskan volume suaranya Pak? Suara apa Pak? Halo? Halo, iya. Bisa diulang mungkin Pak pertanyaannya Ya. Pak? Ya, saya mau tanya ini mengenai sinusitis ya. Itu bahayanya terhadap pasien itu apa Pak? Kalau sudah dianjurkan oleh dokter untuk operasi tapi sampai sekarang tidak operasi, itu bagaimana? Itu terima kasih Pak. Oke, baik. Dokter Samsul. Ya, baik, terima kasih Pak Hendro dari Kediri sudah bergabung bersama kami di Halo Gambiran. Mungkin kita jawab setelah segmen ini Pak Dokter Syamsul. Pemirsa jangan kemana-mana karena Halo Gambiran akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.